warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Yuniana Indah. Nama saya Syara Gusnani. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang DHCP server dan FTP server. DHCP server atau Dynamic Host Configuration Protocol server adalah server yang secara otomatis memberikan alamat IP dan konfigurasi jaringan lain seperti subnet mask, gateway, dan DNS kepada perangkat klien yang terhubung ke jaringan. Dengan DHCP, admin tidak perlu mengatur IP secara manual di setiap perangkat. Fungsi DHCP server. DHCP server berfungsi sebagai pusat otomatisasi pengelolaan alamat IP dan konfigurasi jaringan di dalam sebuah jaringan komputer. Fungsi utamanya adalah memberikan alamat IP secara otomatis kepada perangkat yang terhubung ke jaringan, sehingga pengguna tidak perlu mengatur secara manual setiap perangkat. Cara kerja DHCP server. Yang pertama, perangkat DHCP klien terhubung ke jaringan. Ia mengirim pesan DHCP discover untuk mencari DHCP server yang tersedia. Yang kedua, DHCP server yang menerima pesan DHCP discover menawarkan alamat IP dari pool yang tersedia. Yang ketiga, klien memilih salah satu penawaran dan mengirim pesan DHCP request ke server yang dipilih, meminta untuk menggunakan alamat IP yang ditawarkan. Yang keempat, DHCP server mengirim pesan DHCP acknowledge atau ACK ke klien, mengkonfigurasi alamat IP yang ditetapkan dan informasi konfigurasi lainnya. Yang kelima, alamat IP diberikan untuk jangka waktu tertentu. Lease klien dapat memperbarui lease ini dengan meminta perpanjangan dari server. Komponen dan proses DHCP server pada user. Komponen utama DHCP klien, perangkat user, komputer, smartphone, printer, dan lain-lain yang meminta konfigurasi IP secara otomatis. Yang kedua, network interface, kartu jaringan atau WiFi yang menghubungkan perangkat ke jaringan. Yang ketiga, DHCP server, server yang menyediakan alamat IP dan konfigurasi jaringan. Proses yang dilalui user atau user device. 1. Koneksi ke jaringan. User menghubungkan perangkat ke jaringan, WiFi atau kabel LAN. Yang kedua, permintaan IP. DHCP discover, perangkat secara otomatis mengirimkan pesan broadcast untuk mencari DHCP server. Yang ketiga, menerima penawaran IP. DHCP offer, perangkat menerima tawaran alamat IP dan konfigurasi dari DHCP server. Yang keempat, meminta alamat IP. DHCP request, perangkat memilih tawaran dan meminta alamat IP tersebut secara resmi. Yang kelima, DHCP acknowledge. DHCP server mengkonfigurasi penerapan alamat IP dan memberikan detail konfigurasi jaringan, subnet, gateway, dan DNS. Yang keenam, IP. Perangkat user mulai menggunakan alamat IP tersebut untuk mengkomunikasi jaringan. Yang ketujuh, perpanjangan lease. Perangkat secara berkala memperbarui lease IP untuk menjaga koneksi tetap aktif. FTP server atau File Transfer Protocol server. FTP server adalah server yang berfungsi untuk menyediakan layanan pertukaran atau transfer file antara komputer klien dengan server melalui jaringan. Dengan FTP, pengguna bisa mengupload atau mengirim file dari komputer ke server atau mengunduh atau mengambil file dari server ke komputer. Fungsi FTP server. FTP server berfungsi sebagai pusat penyimpanan dan pengelolaan pertukaran file di jaringan komputer. Fungsi utamanya adalah memungkinkan pengguna untuk menggugah dan mengunduh file secara efisien dan aman melalui jaringan. Dengan adanya FTP server, pengguna dapat berbagi data, melakukan backup file, serta mengelola dokumen secara remote dari lokasi manapun yang terhubung ke jaringan. Cara kerja FTP server. 1. FTP klien mengirimkan permintaan koneksi ke FTP server. 2. FTP server meminta username dan password untuk autentikasi. Pengguna yang terdaftar dapat memasukkan kredensial mereka, sementara pengguna anonim dapat menggunakan Anonymous sebagai username dan alamat email sebagai password. 3.
Setelah autentikasi berhasil, server membuka port TCP nomor 21 untuk membuat sesi komunikasi atau kontrol port. Sesi ini memungkinkan klien mengirim perintah FTP ke server dan menerima respon. 4. Server membuka port TCP nomor 20 untuk membentuk koneksi baru dengan klien untuk transfer data aktual. 5. Mode aktif. Server memulai koneksi ke klien dari port 20. Mode pasif. Klien memulai kedua koneksi untuk mengatasi masalah firewall. 6. Setelah transfer selesai, koneksi kontrol tetap terbuka untuk transfer lebih lanjut atau ditutup jika tidak ada aktivitas lebih lanjut. Komponen dan proses FTP server pada user. Komponen utama 1. FTP client, program atau aplikasi yang digunakan user untuk terhubung ke FTP server. Contoh, FileZilla, WinSCP atau perintah FTP di terminal. 2. Username dan password, kredensial yang diperlukan untuk autentikasi ke server, anonim dengan akses terbatas. 3. Koneksi jaringan, koneksi internet atau jaringan lokal yang menghubungkan klien dengan server. Proses yang dilalui user. 1. Membuka FTP client, user menjalankan aplikasi FTP client di perangkatnya. 2. Memasukkan alamat server. User memasukkan alamat FTP server, misal ftp.example.com dan port default 21. 3. Login. User memasukkan username dan password untuk autentikasi. 4. Navigasi file. Setelah berhasil login, user dapat melihat daftar file dan folder di server. 5. Transfer file. User dapat melakukan upload atau mengirim file ke server atau download. 6. Putuskan koneksi. Setelah selesai, user memutuskan koneksi FTP client dari server. Saatnya sudah ajukan tadi. Terima kasih dan jumpa lagi.